Baik, selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Saya akan memulai dengan lanjutan dari apa yang telah saya bicarakan minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu, saya bicarakan mengenai beberapa analisis tentang hubungan produksi. Saya akan melanjutkan analisis hubungan produksi ini dengan beberapa konsep, yaitu konsep kelas yang kemarin itu sudah saya sampaikan sedikit ya. Kemudian ada beberapa konsep yang perlu dipahami di dalam satu konsep kelas ya. Nah, konsep kelas itu adalah konsep di mana bukan meletakkan pada satu hierarki stratifikasi, tapi meletakkan pada satu konsep right and obligation, antara konsep tentang hak dan kewajiban. Jadi pada tingkat ini adalah baik buruh maupun pemilik alat produksi dan orang-orang yang tidak memiliki alat produksi dalam satu proses hubungan produksi, kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tingkat inilah yang sebenarnya kemudian konsep kelas itu meletakkan pada hubungan yang sangat equal, sama, atas dasar haknya dan kewajibannya masing-masing yang telah diatur dalam satu hubungan produksi. Nah, itulah yang kemudian disebut hubungan antar kelas, yaitu hubungan antara kelas sebagai pemilik alat produksi dan kelas sebagai orang-orang yang tidak memiliki alat produksi, yaitu buruh, yang sudah saya jelaskan di antara keduanya itu mempunyai kepentingan yang berbeda. Bahwa pengusaha sudah tentu akan mengejar maximizing profit. Maximizing profit itu bisa terjadi memang kalau terjadi pengeluaran biaya produksi yang rendah. Sedangkan pada pihak buruh, perjuangan mereka adalah perjuangan untuk memaksimalisasikan welfare, tuntutan kesejahteraan. Sudah barang tentu pada tingkat ini adalah bagi seorang pengusaha tuntutan kesejahteraan itu peningkatan biaya produksi. Nah, inilah yang saya sebut dengan kepentingan yang berbeda. Tetapi tidak bisa dilepaskan meskipun keduanya itu mempunyai kepentingan yang berbeda, proses produksi itu tidak mungkin akan berjalan ketika keduanya itu tidak dirangkai menjadi satu kesatuan. Itulah yang sebenarnya hubungan seperti ini adalah hubungan yang disebut dengan konflik kepentingan. Jadi meskipun ada konflik kepentingan, hubungan produksi itu berjalan. Nah, di dalam satu perjalanan hubungan produksi atau yang sering juga disebut dengan hubungan industrial dalam konteks istilah yang sekarang ini terjadi, dalam perjalanannya itu panjang sekali ya, sejak mulai revolusi industri ketika menuju satu perkembangan mode of production yang berubah menuju satu model produksi komersial. Nah, pada tingkat inilah kemudian lalu karakteristiknya itu baru hubungan produksi itu juga berubah. Nah, saya sebutkan bahwa tadi bahwa ada hubungan antar kelas. Ya. Pada tingkat ini menjadi penting gitu bahwa dulu kala gitu ya, orang berproduksi itu bisa disebut bahwa produk yang dihasilkan itu adalah produknya orang per orang gitu. Misalnya orang membuat kursi, maka orang bisa mengklaim itu kursi itu adalah buatan saya. Pada model-model produksi manual seperti kayak gitu.
Nah, pada perkembangannya ketika menjadi produksi industrial, maka kursi itu tidak bisa diklaim oleh seseorang, ini adalah buatan saya karena sudah memasuki industri manufaktur. Nah, kursi tidak dibuat oleh seseorang, tapi kursi itu dibuat oleh sekumpulan orang yang disebut jadi adalah orang-orang yang tidak memiliki alat produksi, yaitu buruh. Ada yang membuat kakinya kursi, ada yang buat sandarannya kursi, dan macam-macam, ada yang mengecat, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian bagian-bagian seperti itu sebenarnya disebut dengan division of labor. Jadi, pembagian kerja. Nah, pada tingkat ini sebenarnya, lalu orang tidak bisa lagi kira-kira berusaha ketika dia bekerja di dalam sebuah industri manufaktur, yang produksi yang dihasilkan adalah kursi, maka orang nggak bisa lagi mengklaim bahwa kursi itu adalah buatan saya. Kursi itu adalah produk kolektif. Kolektifnya siapa? Kolektifnya adalah para buruh. Jika tidak dikerjakan secara kolektif, ya tidak mungkin akan jadi kursi, karena terjadi pembagian kerja. Oleh karena itu orang sulit mengatakan ketika dia bekerja di industri manufaktur, pembuat yang produknya kursi, kemudian lalu tugasnya dia adalah mengecat. Mengecat mungkin, mengecat kursi sudah kemudian menggunakan alat produksi yang canggih dengan mesin, bahwa produksi tidak dicat oleh tangan dengan cara manual seperti itu, tetapi kursi bisa dicat dengan secara massal dengan kemudian ban berjalan yang selalu berputar kira-kira 24 jam. Pada tingkat itu, orang yang mencat hanya kira-kira mencantolkan kursi pada mesin yang sedang berjalan dan berputar seperti itu, kemudian lalu kursi itu disemprotkan gitu. Cat itu disemprotkan pada kursi itu. Pada tingkat ini dia hanya bertugas menempatkan kursi pada pengecatan yang sudah disediakan oleh mesin. Lalu kemudian orang nggak bisa mengklaim kursi itu buatan saya. Kursi itu adalah produk kolektif. Nah, pada tingkat inilah sebenarnya orang perlu sadar gitu ya, bahwa kesadaran kelas itu adalah muncul karena sebenarnya dia hanya bekerja dalam hubungan produksi, di mana hubungan produksi yang terjadi dalam perkembangan teknologi, dia tidak bisa mengklaim dirinya sendiri, tetapi dia bekerja bersama-sama buruh-buruh yang lain itu, kemudian menjadikan satu kursi. Itulah kemudian kesadaran kelas, itu adalah kesadaran kelas sebagai buruh adalah kesadaran kolektif. Nah, yang saya ceritakan tadi, pada tingkat inilah sebenarnya terjadi apa yang disebut dengan keterasingan atau aliniasi. Mengapa teraliniasi? Dengan cara seperti itu sebenarnya buruh teraliniasi dari produk. Kalau semula kursi itu diciptakan, dibuat sendiri, orang bisa mengklaim kursi itu adalah saya karena buatan saya. Dengan industri, maka kursi tadi tidak bisa kemudian diklaim itu adalah buatan saya. Itulah sebenarnya yang disebut dengan dalam division of labor, itu kursi itu adalah sebuah aktivitas kolektif. Sadar bahwa dia harus kira-kira melakukan sebenarnya kerjasama secara kolektif. Nah, pada tingkat itulah sebenarnya division of labor, pembagian kerja dalam industri manufaktur, dalam konsep ini adalah mengikat. Dalam arti mengikat itu adalah mengikat konsep buruh juga. Bahwa konsep buruh bukanlah konsep tunggal dalam sebuah industri manufaktur. Konsep buruh itu adalah jamak. Jadi kalau kemudian buruh terjadi ketidakpuasan, tidak bisa kemudian mereka itu
mengemukakan keluhan sendiri-sendiri, itu akan berbahaya bagi para buruh itu. Oleh karena itu, keluhannya adalah keluhan secara kolektif. Jadi pada tingkat inilah yang saya sebutkan kemarin-kemarin itu adalah bahwa ada perbedaan antara konsep buruh satu pihak dengan konsep pekerja di pihak yang lainnya. Konsep pekerja itu konsepnya lahir dari hubungan produksi yang sifatnya stratifikatif, lalu sifatnya individual. Dalam konsep buruh itu adalah konsep yang sifatnya kolektif. Nah, oleh karena itulah sebenarnya konsep kolektif tadi sangat penting gitu. Karena ada konsep kolektif. Jadi kesadaran itu adalah kemudian kesadaran untuk menjadikan produksi adalah kesadaran yang bersifat kolektif, bukan kesadaran yang bersifat individual. Nah, kesadaran yang bersifat kolektif itulah yang kemudian kita sebut dengan productive force, jadi kekuatan produksi. Jadi kekuatan produksi itu karena ada kekuatan kolektif. Nah, pada tingkat itulah yang kemudian menjadikan satu konsep labor force, jadi kekuatan buruh. Jadi kekuatan buruh itu adalah kekuatan produksi dan kekuatan produksi secara kolektif itulah yang menghasilkan sebuah produk dalam sebuah perusahaan yang memproduksi secara besar-besaran tentang produk yang dihasilkan. Nah, inilah yang sebenarnya kita sebut dengan konsep labor force, productive force, ya, kekuatan produktif, gitu. Nah, inilah yang kemudian yang ada di dalam satu analisis kelas, ya. Oleh karena itu, konsep labor itu penting dipahami, yang pada umumnya semula di dalam satu perkembangan hubungan produksi di Eropa, itu ya awal mulanya tidak mengerti buruh itu ya hanya dia sebagai buruh yang kemudian meletakkan kesadaran di mana mereka adalah sebenarnya menempati stratifikasi yang lebih rendah karena stratifikasi yang lebih tinggi adalah ukurannya adalah materi yang dimiliki oleh pemilik alat produksi. Pada tingkat ini tidak dalam analisis kelas itu. Karena buruh dan pemilik alat produksi mempunyai satu kedudukan yang sama. Nah, mengapa kedudukannya sama? Proses produksi itu tidak pernah akan terjadi jika salah satu di antara hubungan kelas ini tidak ada. Jadi proses produksi tidak mungkin akan berjalan jika buruh tidak ada. Demikian juga sebaliknya. Proses produksi itu tidak pernah akan terjadi jika tidak ada pemilik alat-alat produksi. Oleh karena itu, equal gitu. Oleh karena itu, di dalam hubungan kelas ini sebenarnya bukan stratifikasi yang kemudian ditentukan bahwa pemilik alat produksi adalah memiliki satu kedudukan yang lebih tinggi karena mereka memiliki materi. Tidak. Buruh pun juga sebenarnya memberikan kontribusi yang sama terhadap hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Bukan hanya karena materi. Materi kalau tidak ada yang menggerakkan dalam satu proses produksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, itu sebenarnya tidak akan jadi barang, tidak akan jadi produk yang bisa kemudian lalu diproduksi secara massal. Nah, inilah kemudian kedudukan yang sama itu kemudian diikat oleh satu perjanjian. Buruh akan mendapatkan reward karena dia menjalankan kewajibannya. Reward itu haknya. Tunjangan yang lain-lain itu haknya. Gitu. Demikian juga sebenarnya pengusaha punya kewajiban melakukan mengeluarkan biaya
untuk biaya tenaga kerja seperti kayak membayar buruh dan sebagainya. Itu adalah kewajibannya. Haknya para pengusaha adalah mereka menerima hasil kerja buruh sehingga menjadikan sebuah produksi. Itu haknya para pengusaha. Dan haknya para pengusaha juga kemudian menjual hasil produksi itu selanjutnya. Nah, itulah analisis ini diletakkan ya dalam analisis kelas itu. Jadi analisis kelas itu adalah sebenarnya dalam konsep kelas itu adalah konsep yang equal. Gitu. Karena logik yang dipakai itu bahwa keduanya itu sebenarnya sangat kontradiktif karena kepentingannya berbeda, tapi kemudian menjadi satu kesatuan, kepentingannya berbeda, konflik tadi saya katakan, yang satu adalah memaksimalisasikan welfare, yang satu adalah memaksimalisasikan profit. Pada tingkat inilah kemudian digabungkan sehingga menjadi satu proses produksi. Nah, dalam perjalanan perkembangan dengan produksi, setelah muncul revolusi industri itu cukup panjang. Ya. Pada waktu itu sebenarnya awal mula revolusi industri. Mungkin di sini nggak ada ya dalam perkembangan ketika kita memasuki pembangunan menuju industrialisasi. Nggak ada. Orang sudah kira-kira dipekerjakan 8 jam per hari. Dulu awal-awal revolusi industri itu sebenarnya terjadi para buruh itu dipekerjakan sekitar 14 sampai 16 jam per hari loh. Dan anak-anak juga dipekerjakan, sekarang aja mereka meneriakkan kemudian ada hak anak gitu ya. Awal mulanya itu tidak seperti kayak gitu. Kemudian pekerja-pekerja wanita misalnya aja tidak mendapatkan tunjangan juga. Jadi sebenarnya awal perkembangan revolusi industri sebenarnya menunjukkan working condition yang tidak baik juga. Ya. Jadi penuh dengan proses dehumanisasi sebenarnya, ketidakmanusiaan. Itulah yang kemudian menjadikan satu kritik Karl Marx tentang ekonomi politik, gitu ya. Dalam tubuh kapitalisme, si kapitalisme tidak menghasilkan keadilan di dalam satu proses produksi. Nah, ini yang kemudian penting. Jadi tadi ada konsep kelas, ada hubungan antar kelas, ada kesadaran kelas. Jadi kesadaran kelas dalam pengertian kelas sebagai buruh gitu. Kemudian adalah sadar bahwa proses produksi itu tidak mungkin akan terjadi kalau tidak terjadi labor force, kekuatan buruh secara bersama-sama. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa konsep buruh itu jamak ya. Nah, apa yang kemudian menjadi titik penting sehingga dikatakan bahwa perkembangan kapitalisme pada tingkat awal itu terjadi apa yang disebut dengan eksploitasi. Nah, eksploitasinya dari mana? Nah, ini mesti harus dilihat dalam satu konsep surplus value, yaitu nilai lebih. Awas jangan sampai tertukar ya, ini pengertiannya berbeda. Nilai lebih itu adalah bahasa Inggrisnya surplus value. Ada konsep lain lagi, value added value, nilai tambah. Ini beda gitu. Nah, surplus value itu begini. Dulu di Inggris, zaman perkembangan revolusi industri awal itu, jadi kan saya cerita bahwa orang itu dipekerjakan 14 sampai 16 jam per hari. Itu ya seperti kayak sekarang ini di tempat kita bahwa awal mulanya orang bekerja di dalam sebuah industri itu, wages atau salaries itu hitungannya adalah hari. Jika dia sehari itu dia bekerja, maka dalam sehari itulah dia dibayar. Nah, kemudian lalu berapa dibayar per hari? Kalau itu diterimakan dalam 1 bulan, yang kemudian ambilnya 1 bulan ya.
Nah, tapi hitungannya itu adalah man days, hari kerja. Hari orang dalam pengertian itu, man days itu hari orang dalam bekerja. Dibayarnya adalah dibayar per hari. Nah, tetapi di dalam perhitungan produksi, biaya produksi itu dihitung jam. Jadi barang yang diproduksi, kemudian diproduksi dalam 1 jam, itu kira-kira biaya produksinya berapa, biaya bahannya berapa. Nah, misalnya ini, sebuah perusahaan memproduksi kira-kira perusahaan sepatu ini, nah, memproduksi sepatu. Nah, dengan bahan-bahan yang dibutuhkan, gitu, sepatu itu kalau diproduksi dalam 1 jam, ya, sudah tentu itu sudah dengan division of labor ya. Diproduksi dalam 1 jam itu biayanya berapa, biaya bahannya, dan biaya tenaga kerjanya berapa. Lalu dihitung. Ya. Misalnya aja, ini sebagai contoh ya. Sepatu yang diproduksi dalam 1 jam misalnya aja, biaya produksi untuk bahan itu kira-kira taruhlah ya 100. 100 itu terdiri dari kira-kira biaya bahannya macam-macam gitu, termasuk biaya administrasi yang mungkin kan biaya dihitung itu kan kemungkinan pajak yang akan pungut oleh negara ya dihitung juga kira-kira di situ 100 jadi 70 jadi taruhlah kemudian 60 itu adalah biaya bahan, yang 10 itu kemungkinan biaya yang lain-lain termasuk marketing, promotion, kemudian pajak, dan seterusnya, gitu ya. Itu 70, kemudian yang 30 itu adalah biaya tenaga kerja. Ya tergantung, dalam 1 jam, dalam proses produksi yang disebut 1 jam tadi ada berapa kira-kira buruh yang mengerjakan. Tinggal dibagi nanti. Nah, tapi realitas yang terjadi gitu, ketika orang dipekerjakan sehari itu adalah orang itu dibayar di dalam proses produksi 1 jam kerja. Jadi kalau tadi itu biaya 1 jam kerja untuk biaya tenaga kerjanya adalah 30 ya. Nah, buruh dipekerjakan 1 hari dengan waktu yang dulu panjang ya, saya sebutkan 14 sampai 16 jam per hari gitu ya. Dibayar 1 hari dengan biaya produksi 1 jam kerja itu. Nah, disinilah lalu kita menghitung, kalau proses produksi itu dikerjakan per jam, hitungannya, orang itu kemudian dipekerjakan, taruhlah kalau itu dulu ya, 14 jam per hari misalnya. Itu bisa dihitung kalau dia dibayar dalam proses produksi, dibayar kira-kira 30 adalah proses 1 jam kerja, sedangkan itu dibayarkan hari kerja. Maka pertanyaannya, ada berapa jam kerja sebenarnya yang tidak dibayar oleh perusahaan? Kalau itu dipekerjakan 14 jam kerja, dipekerjakan 14 jam kerja, maka yang tidak dibayar ya 13 jam. Kalau dia kira-kira dipekerjakan 8 jam bekerja dalam 1 hari, maka yang tidak dibayar adalah 7 jam. Nah, 7 jam kerja yang dibayar inilah sebenarnya yang disebut dengan surplus value, nilai lebih. Yang itu sebenarnya haknya buruh, gitu. Tapi dianggap sebagai sebuah keuntungan dari perusahaan
Karena perusahaan bisa beruntung dan memaksimalisasikan keuntungan dengan cara mengurangi biaya produksi tenaga kerja. Nah, pada tingkat inilah terjadi ketidakadilan apa yang mestinya haknya buruh, lalu kemudian diakuisisi oleh para pemilik alat produksi. Meskipun demikian, kalau pemilik alat produksi dituduh bahwa kamu melakukan eksploitasi, tidak mau. Karena itu bagian dari keuntungan menurut perhitungan ekonomi. Nah, inilah menjadi tidak fair. Orang diperkerjakan 8 jam per hari, tetapi sebenarnya dibayar dengan 1 jam hitungan 1 jam kerja. Jam-jam kerja yang lain itu kemudian lalu di mana duit itu? Nah, itulah yang kemudian karena diambil oleh pemilik alat produksi, kemudian pada tingkat itulah yang dikatakan dengan itulah sebenarnya satu perbuatan yang mengeksploitasi. Artinya mengambil barang yang mestinya wages, ya, upah yang mestinya bukan haknya gitu. Dan itu seharusnya dibayarkan kepada buruh, lalu diambil oleh pemilik alat produksi sebagai bagian dari profitnya pemilik alat produksi. Ini injustice, ini ketidakadilan, ini sebenarnya melanggar satu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu kemudian yang pada awalnya buruh juga tidak ngerti. Tapi karena konsep tentang buruh, tadi konsep buruh ada satu indikasinya, yaitu jamak. Jamak itu, buruh itu adalah baru bisa mengerjakan pekerjaan dan kemudian menjadi sebuah produksi kalau ada apa yang disebut dengan labor force, kekuatan buruh. Kekuatan buruh itu adalah kekuatan yang menghasilkan produksi sehingga dengan demikian maka disebut dengan juga productive force, dari kekuatan produksi. Nah, satu indikasi lagi dalam konsep buruh itu, selain tadi buruh itu konsepnya jamak, buruh itu sebenarnya semua orang yang tidak memiliki alat produksi, yang bekerja sama dengan pemilik alat produksi, itu disebut labor. Apakah mereka yang mengerjakan administrasi, mengerjakan manajemen, ketika dia tidak memiliki alat produksi, ya dia itu labor statusnya. Artinya apa? Baik white collar labor, berkerah putih, itu artinya mengerjakan bukan pekerjaan-pekerjaan operator mesin, gitu ya. Pekerjaan yang mengurusi perkantoran dan manajemen, mulai dari manajemen keuangan sampai dengan manajemen produksi sampai dengan manajemen pemasaran, ini adalah white collar. Yang operator itu disebut dengan blue collar labor. Jadi berkerah biru, kerah ini kerah. Jadi itu adalah istilah dalam sebuah pekerjaan. Jadi baik mereka yang white collar maupun yang blue collar labor itu adalah labor. Bukan kemudian yang ini buruh, yang ini karyawan, yang ini enggak ada konsep itu ya, dalam analisis ini. Yang ada adalah ya semua yang tidak memiliki alat produksi bekerja dengan yang pemilik alat produksi, itu labor, yang satu adalah pemilik alat produksi. Jadi labor itu ada yang pintar. Labor ada yang doktor juga. Cuma profesor nggak ada. Mengapa nggak ada? Karena profesor itu adanya cuma di perguruan tinggi. Karena profesor itu adalah, kalau di Indonesia adalah sebuah jabatan fungsional. Fungsinya pengajar di perguruan tinggi yang kedudukan yang tertinggi itu adalah guru besar. Mulai dari asisten ahli, kemudian lektor kepala. Kalau di Indonesia ya kemudian guru besar madya, guru besar penuh. Itu adalah kepangkatan mengajar. Jadi kalau sudah mati, ya nggak bisa lagi menyandang gelar profesor karena pensiun kalau dia tidak ngajar lagi
ya nggak bisa menyandang gelar profesor. Gelar profesor itu jabatan fungsi. Fungsinya apa? Mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian pada masyarakat itu dalam tridharma perguruan tinggi. Di luar sana ada juga yang profesor itu sebenarnya gelar akademis. Dia melakukan satu kajian lagi yang kemudian mendapatkan satu approval dari perguruan tinggi dan diuji di depan guru besar, lalu dia disebut dengan doktor habil. Doktor habilitasi itu sudah doktor dan habilitasi kalau dia mendaftarkan di sebuah perguruan tinggi yang ada, tapi tidak di mana dia mendapatkan habil itu, maka dia kemudian jika diterima maka dia guru besar. Jadi beda-beda di antara satu tempat dengan tempat yang lain ya. Tapi di Indonesia adalah seperti kayak gitu. Saya kembali lagi pada pokok persoalan. Jadi mereka yang urusan manajemen sangat tahu persis bagaimana sebenarnya biaya produksi itu dikeluarkan. Oleh karena itu, maka disitulah diperlukan kesadaran, hei kamu itu adalah bagian orang-orang yang tidak memiliki alat produksi. Sehingga golonganmu itu adalah golongan kelas pekerja, kelas buruh. Sehingga dengan demikian maka aksi collective action yang menghasilkan produk dari perusahaan itu termasuk sampean, meskipun sampean tidak mengurusi pada bidang operasinya proses produksi, sampean pada proses administrasi. Nah, pada tingkat itulah yang sebenarnya kesadaran kelas tadi itu diperlukan. Gitu. Jadi bukan kemudian lalu Anda merupakan bagian dari pemilik alat produksi yang ikut kemudian lalu menekan para buruh. Nah, inilah sebenarnya kesadaran kelas. Karena kesadaran kelas itu adalah Anda sadarlah bahwa proses produksi dalam industri manufaktur itu adalah proses produksi yang disebut dengan proses produksi kolektif. Collective action. Nah, ini memberikan pengertian seperti ini juga panjang ceritanya. Para buruh, jangan itu. Ini terus terang aja itu kampanyenya Karl Marx ketika mereka melawan ketidakadilan itu. Karena dia seorang jurnalis yang kemudian dia menuliskan di mana-mana dalam jurnal itu dan kemudian yang diserang adalah pemilik alat produksi dan kekuasaan negara karena negara menempatkan pembelaan kepada pemilik alat produksi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan satu proses di mana labor force, jadi kekuatan buruh itu tidak hanya kekuatan productive force, tetapi juga bisa menjadi sebuah kekuatan apa yang disebut dengan political force, kekuatan politik, karena aksinya kolektif tadi. Itu. Kemudian lalu dalam jangka yang panjang, buruh menjadi sadar, iya, saya adalah bagian dari buruh meskipun saya itu berkerah putih. Wages pun kemudian, tunjangan pun kemudian tidak bisa akan berubah kalau hanya ditentukan oleh pemilik alat produksi. Pasti mereka akan melakukan satu penghematan biaya produksi dan menghasilkan satu keuntungan yang lebih dari apa yang diharapkan dan masuk akal karena keuntungan yang banyak itulah sebenarnya merupakan satu bentuk capital accumulation-nya dia, akumulasi kapital yang kemudian semakin besar duit keuntungannya, maka dia akan semakin besar membesarkan pabriknya. Pasti. Tapi apakah dengan membesarkan pabrik dengan melakukan eksploitasi sumber daya manusia? Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, dalam perjalanan itulah kemudian kalau sekarang itu buruh kalau di negara maju ya ini, dibayar itu per jam kerja. Tapi begitu dia terlambat dan tidak memenuhi kewajiban tepat waktu dikurangi. Itu haknya pengusaha untuk mengurangi itu karena apa? Karena tidak memenuhi peraturan sebagaimana apa yang diputuskan oleh perusahaan. Itu perjanjian. Terlambat, ya Anda kena penalti. Demikian juga sebaliknya gitu. Kalau buruh, kalau pemilik alat produksi membayar tidak tepat dan membayar kira-kira tidak pada semestinya, bisa juga kemudian menuai protes. Nah, jadi kalau sekarang itu tunjangan semakin baik, wages juga semakin baik.
itu bukan berarti kemurahan dari satu sistem ekonomi modern di dalam satu sistem kapitalisme. Tidak. Itu bukan persoalan kedermawanan kapitalis di dalam kemudian memberikan satu kemurahan hati kepada buruh. Tidak ada perhitungan itu. Perhitungan ekonomi adalah perhitungan ekonomi, yaitu yang memberikan satu proses keuntungan yang lebih. Lah, tapi kemudian lalu pertanyaannya, mengapa kemudian lalu di dalam sebuah negara maju yang sekarang ini disebut dengan modern countries atau developed countries atau industrial countries gitu, negara-negara industri, kemudian buruh digaji dengan gaji yang ditentukan standarnya, tidak boleh membayar buruh itu kurang dari standar yang ditentukan secara minimal oleh negara. Kalau sampai ada yang melanggar itu, pabrik itu ditutup. Kalau tidak, buruh semuanya bisa mogok. Nah, kekuatan kesadaran kelas tadilah yang mendorong munculnya. Jadi, kekuatan produktif atau kekuatan buruh yang menjadikan kekuatan produktif, tapi juga sekaligus sebagai kekuatan politik. Karena proses inilah yang kemudian lalu menjadikan perubahan. Di situ benturannya. Konflik, benturan, kemudian terjadilah sebuah perubahan. Oleh karena itu, di negara-negara industri, buruh itu kuat. Karena buruh itu bukan persoalan individual, buruh itu adalah persoalan kolektif. Jadi gerakan buruh itu adalah collective action. Bukan buruh 1, 2, kemudian 2, tidak. Kemudian buruh yang terorganisir dalam sebuah organisasi buruh itu mempunyai kekuatan politik, mempunyai kekuatan bargaining. Tapi awas juga gitu ya, untuk menjadikan satu organisasi buruh yang kuat dan suaranya didengar oleh negara dan suaranya didengar oleh para pengusaha, itu dia juga tidak begitu aja cuma berteriak-teriak. Tapi buruh dalam jangka panjang membangun sebuah backup, yaitu ekonomi. Buruh itu mempunyai ekonomi buruh lewat koperasi. Itu pertama kali didirikan di Rockdale. Jadi koperasi itu tua umurnya. Di negara industri pun tumbuh koperasi. Nah, koperasi buruh ini adalah koperasi yang menopang dari, oleh, untuk buruh. Jadi modalnya dari buruh dikumpulkan karena mereka sadar bahwa kekuatan mereka bukan kekuatan individu, tapi kekuatan kolektif. Lama-lama koperasi itu juga besar. Nah, inilah alatnya mereka juga. Ketika bargaining dengan para pemilik alat produksi, mereka bisa mengatakan, kalau ini nggak kamu naikkan, tunjangan ini nggak kamu ubah, gitu, maka kami mogok. Kalau tidak dibayar per jam kerja, kami mogok. Strike, mogok. Itu memang alatnya buruh. Pada titik tertentu ketika sebenarnya bargaining itu buntu. Nah, ini merugikan semuanya sebenarnya. Merugikan buruh juga, merugikan perusahaan juga. Oleh karena itu harus ada titik temu. Kalau pengusaha ngotot misalnya, ya sudahlah, kamu maunya begitu, kami tidak bisa. Kalau begitu kamu keluar aja, resign aja dari pekerjaan ini. Oke, kami resign. Tapi seluruh perusahaan itu akan mundur dari pekerjaan itu. Loh, makannya gimana? Mereka punya koperasi backupnya. Kalau koperasinya sudah besar. Nah, disitulah. Jadi buruh itu selain kekuatan politik, tapi dia di belakangnya dan punya kekuatan ekonomi yang di backup oleh koperasinya sendiri. Koperasi itu sebagai kekuatan ekonomi rakyat sebenarnya. Kalau orang ngomong ekonomi kerakyatan, ya basisnya sebenarnya kekeluargaan, ya koperasi. Tapi di Indonesia nggak menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi di sana menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Koperasi pertama didirikan ini di kota Rockdale, itu, di Inggris. Nah, ini menurut saya penting, sebagai pengetahuan penting, kalau ada satu gerakan itu berjalan tanpa ada backup secara ekonomi, itu meragukan. Gerakan berjalan, gerakan buruh berjalan untuk menuntut itu. Kalau kemudian disanksi bahwa ya sudah, kemudian kamu mogok nggak tak bayar gitu. Kami bisa bayar diri kita sendiri.
karena mereka mempunyai kooperasi yang sangat kuat. Nah ini dalam jangka panjang sekali gitu, koperasi itu bisa juga beli saham loh. Ya, meskipun tidak kemudian lalu memiliki semua alat produksi ya, nggak mungkin gitu, karena pemilik alat produksi itu juga duitnya orang banyak gitu ketika menjadi perusahaan yang terbuka. Kalau di Indonesia ada Pertamina, TBK misalnya kayak gitu ya, perusahaan terbuka, itu bisa semuanya menaruh saham, semua orang bisa menaruh saham di situ. Termasuk koperasi buruh juga boleh juga membeli saham di situ. Nah, tergantung bagaimana si pengelola koperasi itu ya. Jadi pengelola koperasi itu juga orang pintar-pintar juga, dari kalangan buruh juga, ada yang ekonom juga gitu. Jadi buruh itu bukan sendirian, tapi buruh itu ada kelas menengahnya buruh. Meskipun Karl Marx nggak menyebutkan middle class. Itu adalah analisis Marxis. Nah inilah yang sebenarnya kemudian berlanjut panjang. Oleh karena itu organisasi buruh adalah sebagai wadah kekuatan kolektif buruh. Akhirnya tidak hanya berdiri pada organisasi buruh di tingkat perusahaan, enggak. Organisasi buruh di tingkat perusahaan itu mempunyai perwakilan-perwakilan untuk menjadi satu kepengurusan buruh pada tingkat nasional. Nah, ada tingkat perusahaan, kemudian ada tingkat daerah, kemudian kalau itu kemudian ada satu kekuatan di tingkat nasional. Enggak ribut di antara mereka gitu. Jadi organisasi buruh memang ditata ya. Organisasi buruh itu punya tingkatan, misalnya aja organisasi buruh tekstil. Itu di organisasi buruh yang khusus tekstil. Metal khusus metal. Kemudian organisasi buruh yang metal, tekstil, kemudian organisasi buruh lain lagi gitu ya. Karena urusannya adalah per produk barang. Yaitu kemudian lalu berkumpul gitu, sampai nasional, kemudian organisasi buruh pada tingkat nasional itu adalah terdiri dari perkumpulan-perkumpulan organisasi buruh yang mencirikan tentang perusahaan itu. Buruh tekstil, buruh metal, buruh elektronik, dan seterusnya. Ya. Jika terjadi ketidakadilan di satu tempat, mungkin akan menyulut juga satu protesnya buruh di tempat-tempat lain. Karena isunya adalah ketidakadilan. Nah, ini yang menurut iman saya sangat penting diperhatikan ya. Jadi itulah sebenarnya ketika organisasi buruh pada tingkat nasional meneriakkan strike, mogok semuanya seluruh buruh di seluruh negara itu. Nah, ini loh kekuatan. Lalu bisa duduk bersama-sama organisasi buruh di tingkat nasional, organisasi pengusaha, dan negara untuk membicarakan tentang persoalan keadilan. Nah, pada tingkat itulah kemudian lalu pengusaha juga akan mesti berpikir lebih baik menaikkan sedikit tentang working condition, diperbaiki, gitu, atau mereka mogok dengan 3 hari atau mungkin 1 hari mogok, mesin berhenti, itu biaya produksinya jauh lebih besar daripada mereka menaikkan tuntutan buruh dalam kesejahteraan. Sebenarnya tidak seberapa. Nah, disitulah kemudian perubahannya terjadi. Jadi perubahan itu bukan linear, tapi perubahan itu adalah kontradiksi. Kontradiksi kemudian menjadikan satu perubahan. Jadi kemudian working condition jauh lebih baik. Besok muncul lagi. Ketika kebutuhan buruh itu meningkat dan semua barang itu kemudian naik gitu harganya dan kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka buruh mengajukan tuntutan. Nah, terus begitu, bargaining, lalu ada solusi perubahan. Bargaining lagi, ada solusi perubahan. Jadi disitulah konflik, tetapi menghasilkan sebuah perubahan, tidak saling menghancurkan di antara satu dengan yang lain. Marx memang beda. Dalam satu proses perkembangan itu, dia menginginkan bahwa semasa sebuah alat produksi itu dimiliki oleh individu, maka tidak mungkin akan menciptakan keadilan. Oleh karena itu, semua pemilikan individual harus dihilangkan dan digantikan dengan pemilikan komunal. Buruh harus merebut sebuah kekuatan pemilikan alat produksi yang kemudian menjadi satu kepemilikan negara. Itu yang kemudian
inkonsistensi logik pikiran Marx-nya kayak gitu. Kekuatan komunal property right bergeser menjadi individual property right, kembali lagi komunal, itu sangat kemudian tidak mungkin. Yang sangat mungkin adalah terjadi perubahan di dalam proses hubungan produksi. Nah, tadi saya sebut dengan bahwa kekuatan itu mempunyai political force. Pada akhirnya itu, labor itu punya partai buruh. Anggotanya siapa? Para buruh. Kalau di negara maju, di negara kapitalis maju, ya saya nggak ngomong yang satu lagi karena saya nggak tahu posisinya ya. Yang model sosialis dan komunis gitu. Mungkin partainya nggak ada partai macam-macam, partainya tunggal. Di dalam negara kapitalis ada dua atau tiga partai, nggak lebih dari itu. Karena tugasnya, ideologinya jelas. Partai liberal pada umumnya diisi oleh para pemilik alat-alat produksi yang tugasnya adalah untuk membela pasar. Negara, kamu jangan membuat peraturan begitu, mati dong. Kalau pasar mati, maka sebenarnya kontribusi pajak juga tidak masuk secara besar untuk kamu fasilitasikan kepada negara, kamu salurkan pada masyarakat. Jadi bolehlah kamu mengatur, tapi kemudian jangan terlalu mengintervensi terlalu dalam. Itu adalah partai liberal biasa pada umumnya adalah partai yang membela pasar. Satu lagi partai adalah membela kesejahteraan, yaitu partai buruh. Jadi kalau kemudian partai pembela pasar tadi tidak bisa menjamin kemudian prosperity, kemakmuran para buruh, maka sebenarnya di kemudian hari berikutnya pasti akan kalah di dalam pemilihan. Lalu partai buruh itu naik. Jadi pada waktu Barack Obama jadi Presiden Amerika itu bukan semata-mata dia adalah karena senator. Tapi pada saat itu George Bush tidak mampu kira-kira mengangkat kesejahteraan para buruh ini. Nah, inilah yang kemudian lalu jadi naik. Begitulah seterusnya ya. Ada kemudian kalau di Amerika saya nggak tahu ya, ada biasanya muncul 3 partai. Yang satu partai itu adalah satu partai keseimbangan. Jadi kalau dia ngikut yang sini akan menang, ngikut yang sini akan menang. Ya itu sangat ideologis. Jadi ideologi tentang sosialis memang sosial kemanusiaan ada di dalam negara-negara kapitalis, tapi bukan merupakan satu komponen untuk melakukan perebutan dan revolusi penguasaan alat produksi, tidak. Nah itulah sebenarnya pada tingkat itu Marx gagal dalam menjelaskan konteks pemilikan alat produksi yang dikuasai oleh buruh. Nah itu sebenarnya impossible gitu, karena sudah pemilikan alat pemilikan itu bergulir pada pemilikan individual, dan yang tidak mungkin lagi karena itu sebenarnya inkonsistensi logik. Yang benar, yang bisa diikuti adalah berhubungan, kemudian menelurkan dari ini tesis, ini antitesis, kemudian berbenturan, menghasilkan sintesis. Nah, sintesisnya apa? Perubahan itu. Besok kemudian akan berbenturan lagi, terjadi perubahan lagi. Terus seperti itu. Nah, itulah sebenarnya kekuatan buruh yang kemudian menjadi Labour Party yang akhirnya mempunyai satu kebijakan juga di dalam kira-kira memikirkan negara gitu, menentukan kebijakan negara dalam arti kebijakan tentang ketenagakerjaan dan sebagainya disampaikan oleh mereka, dan termasuk kebijakan ekonomi nasional negara. Jadi kemudian tidak hanya kemudian mementingkan kesejahteraan yang pada intinya hanya buruh, tetapi juga kepentingan semuanya. Misalnya satu perusahaan, negara sedang mengalami satu rises atau krisis. Ya sudah, pemilik alat produksi bilang pada negara, kalau begitu saya akan melakukan sebuah rasionalisasi besar-besaran. Karena ini nggak berputar duitnya. Kalau tidak, maka akan terjadi bankrupt. Pengeluaran biaya produksi besar, masukan tidak ada. Oleh karena itu, satu-satunya harus mengurangi tenaga kerja yang disebut dengan rasionalisasi tadi. Negara bilang, jangan. Kalau kamu melakukan itu, maka stabilitas politik akan goyang. Kalau goyang, kemudian lalu bahaya. Nah, jangan begitu. Tapi bagaimana kamu bisa menyelamatkan perusahaan kalau kemudian ini diteruskan dengan cara begini, perusahaan juga bankrupt. Selalu
kira-kira partai buruh tadi berpikir juga. Sekarang itu orang itu dipekerjakan berapa ya dalam 1 minggu? Oh, 40 jam per minggu. Oke. Dalam 40 jam per minggu itu kesejahteraannya kayak apa? Oh, baik. Kalau kira-kira kesejahteraannya masih baik, gitu, orang itu diperkerjakan kira-kira tidak 40 tapi 35 hari, bukan 40 jam, tapi 35 jam atau 30 jam per minggu. Itu kira-kira kesejahteraannya masih apa? Oh, masih baik. Oh, oke. Kalau begitu, kurangi jamnya. Dia tidak bekerja dalam 40 jam per minggu, tapi 30 jam per minggu. Dengan 30 jam per minggu, ya memang berkurang, tetapi sebenarnya pengurangan itu masih tidak kemudian terlalu mengganggu kesejahteraan mereka untuk menyelamatkan orang-orang yang kemudian akan dirasionalisasi. Sehingga dengan demikian kumpulan dari pengurangan 5 jam itu adalah untuk membiayai orang-orang yang dalam perhitungan akan kena rasionalisasi, sehingga tidak terjadi kena rasionalisasi. Seperti kayak gitu. Kalau toh ada rasionalisasi, jumlahnya sedikit. Itu yang dipikirkan, sehingga dengan demikian maka partai buruh itu juga bisa tidak hanya melulu kesejahteraannya dia, tetapi juga bagaimana kesejahteraan yang kemungkinan orang buruh yang dalam situasi yang sangat darurat gitu ya, harus dirasionalisasi tapi bisa diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Ya buruh itu sendiri. Itulah sebenarnya solidarity. Itulah kemudian bukan kemudian mekanik solidarity, tapi itu adalah organic solidarity. Jadi solidaritas sudah diorganize, bukan individual mekanik. Nah, itulah kira-kira. Ada satu hal lagi, misalnya aja bahwa ini semuanya juga gitu. Keadaan itu bisa terjadi, proses perubahan terjadi, itu juga karena pengaruhnya labor market juga besar. Ya. Jika sebenarnya hal itu bisa terjadi kalau permintaan dan penawaran buruh itu seimbang, proses itu bisa dilakukan, ya, menjadikan sebuah kekuatan yang seimbang. Akan tetapi jika penawaran buruh itu besar, permintaannya sedikit, artinya itu penawaran lebih besar daripada permintaan, maka sebenarnya situasinya juga lain. Pengusaha bisa bilang, apalagi nggak punya backup gitu ya. Saya kalau begitu, ya kalau kamu nggak senang resign saja dari sini, penggantinya kamu banyak kok. Nah itu artinya apa? Bahwa pasar buruh itu di mana terjadi permintaan akan penawaran buruh lebih besar dari permintaannya buruh oleh perusahaan. Permintaannya kecil, tapi penawarannya gede. Sehingga dengan demikian harga menjadi murah kalau itu kita mengikuti hukum ekonomi. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan di dalam lanjutan dari minggu yang lalu. Dan besok kemudian akan kita lanjutkan tentang perkembangan organisasi buruh di Indonesia. Dan kemungkinan besar sudah saya katakan bahwa saya untuk di minggu depan karena ada keperluan yang saya harus mempersiapkan yang agak panjang, kemungkinan besar saya tidak membuat video, tetapi kemudian langsung pada sinkronus ya, kita ketemu secara virtual, secara langsung ya, itu yang. Oke, baik, terima kasih perhatiannya semuanya, dan kita tutup salam sejahtera kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.